Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardin dengan NIM 2165027. Pada video kali ini saya akan mereview materi 1 tentang microcontroller. Ya baik, lanjut saja kepada pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM atau ROM, serta perangkat input atau output yang dapat diprogram. Karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik. Microcontroller sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam, embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor dan microcontroller dengan penambahan memori eksternal 1/0 dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat di ROM, EEPROM, atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali program diprogram ulang. Selanjutnya, beberapa karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama, fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai keinginan pengguna, sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Efisiensi biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. Yang ketiga, real time. Banyak sistem tertanam harus merespons dalam waktu yang sangat singkat, sehingga seringkali berfungsi dalam model real time. Keempat, ukuran bisa sangat kecil dan ringkas tergantung aplikasinya. Kelima, biaya. Dikarenakan fungsi yang spesifik, banyak sistem tertanam yang dapat dibuat dengan biaya rendah. Keenam, perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti microcontroller, dalam pengaplikasian pengendali microcontroller dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller. Ini
digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikenalkan secara otomatis seperti sistem kontroler mesin, mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan dan perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada satu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler atau MCU, mikrokontroler unit. Pertama, fungsi utama dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lain-lain. Kedua komponen biasanya memiliki CPU, memori atau RAM dan ROM, dan satu kernel input-output dalam satu chip. Biasa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lain-lain. Ketiga, penggunaan cocok untuk aplikasi tertanam atau embedded system, di mana fungsinya spesifik. Daya dan kecepatan umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatan lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Sedangkan mikroprosesor atau MPU, microprocessor unit, serta fungsi utama biasanya digunakan sebagai otak utama dalam sistem komputer. Yang kedua, komponen secara umum hanya berisi CPU, memori, satu kernel, dan fitur lainnya bisa terletak di chip atau modul lain. Ketiga, kegunaan digunakan dalam komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. Dan kecepatan umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler. Berikutnya diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasannya. Seperti kita lihat di gambar. Yang pertama, CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan dan melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Ketiga, port input atau output paralel. Port input output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, printer, memori, dan perangkat input output lain di mikrokontroler. Port serial. Port serial menyediakan berbagai antara serial antar mikrokontroler dan
Peripheral lainnya seperti port paralel. Ingat pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengaturan frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Mungkin analog to digital converter atau konversi analog ke digital atau ACD. ADC converter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan output dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital, perangkat ukuran view digital to analog converter atau konversi digital ke analog DAC, yaitu melakukan operasi pengambilan ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Kontrol interupsi digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. 9 blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus. Misalnya robotik, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi. Keduanya memiliki tujuan dan fitur yang berbeda. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan dan kelebihan utama dari mikrokontroler adalah mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan data. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, kernel tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks dari mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya,
ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.